Oke, pertama-tama balik lagi nih di podcast Tinggal Podcast. Sekarang di episode 12 ya. Di episode 12 sama salah satu tamu spesial. Ini salah satu komunitas di Tinggal Klik yang unik banget gitu. Mungkin kita bisa tepuk tangan dulu ya untuk Kak Astrid. Oke, thank you Kak Astrid dari Cup of Stories. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Kak Raihan sama Kak Alif? Baik, baik. Alhamdulillah juga gitu. Berarti kakak Oke, sekarang lagi di Bandung ya? alhamdulillah. Kenapa? Kakak sekarang lagi di Bandung ya? Iya, lagi di Bandung. Senin sampai Jumat Bandung. Oke. Weekend edisi Depok. Oke. Mungkin kita mulai dari awal dulu kali ya. Eh, Boleh. Gimana sih awal mulanya Cup of Stories ini bisa terbentuk gitu? Oke, ini pertama-tama tapi aku mau ucapkan terima kasih dulu ya buat Kak Rehan, Kak Alif, dan tim Tinggal Klik pastinya yang sudah mengundang Couple Stories. Nah, kalau kita jadi yang ngomongin ke Couple Stories itu awalnya seperti apa tuh? Awalnya dari temanku Fitri, co-founder lainnya di Couple Stories. Dia memang seorang psikolog klinis yang sehari-harinya pekerjaannya pastinya melakukan konseling secara personal ke klien-kliennya beliau, itu kan. Nah, setelah beberapa tahun menjalani profesi sebagai psikolog, ternyata Fitri temanku ini nih punya suatu ide kayaknya seru nih kalau masing-masing orang yang punya cerita yang sama disatuin gitu karena setiap konseling A ketemu cerita ini, konseling B pesertanya yang lain gitu ya, terus ke cerita ini kayak kepisah-pisah semua kan, dan mereka sama-sama yang kayak fokusnya kok hidup aku berat banget ya Kak, misalnya kayak gitu-gitulah. Nah, kita terfikirkan, oh, kayaknya orang-orang yang ceritanya sama bisa dikumpulin atau bisa disatukan ke dalam suatu acara atau suatu wadah, biar mereka saling belajar satu sama lain, bukan cuma belajar dari psikolog. Kayak gitu. Nah, terus pas dilihat-lihat lagi, sebenarnya kan konsepnya jadi mirip seperti ini ya, Kak. Focus group discussion gitu ya, atau yang terapi-terapi seperti di luar gitu, yang misalnya seperti alkoholik, adik gitu kan, terapi dan lain-lain gitu. Tapi kita akhirnya mencoba untuk membuat itu lebih light atau yang lebih bisa diterima lah sama masyarakat Indonesia, dan akhirnya terbentuklah sekarang Couple Stories gitu. Fitrinya mengajak aku untuk membentuk suatu wadah ini. Kurang lebihnya gitu sih. Eh, Mungkin bisa apa, dari nama juga ya. Namanya kan Cup of Stories, berarti itu nyambung juga ya dari apa namanya awal mula terbentuknya kakak pengen menjadi wadah gitu ya. Wadah sebagai orang Mm-mm, curhat dan juga cerita nih, sharing terutama sama betul. profesional ya. Betul banget. Karena partnya memang nggak bukan cuma cowok kan yang kesulitan untuk bercerita gitu. Sebenarnya wanita juga atau cewek juga sebenarnya banyak yang kesulitan untuk bercerita, terutama meragukan apakah ini tempatnya aman dan nyaman. Nah, mereka udah memilih psikolog kan sebagai tempat yang aman dan nyaman. Nah, tapi kita satukan menjadi suatu wadah. Akhirnya kepikiran, oke, mungkin namanya ini suatu wadahnya sikapnya itu dan menjadi wadah untuk bercerita. Kurang lebih gitu sih. So, pertanyaan dari aku nih Kak, kenapa alasan Oke. uh, Kak Story memilih mengangkat tema dengan kesehatan mental gitu? Kayak gitu Oke, nih. kenapa kesehatan mental? Pertama karena pastinya tadi temanku yang menginisiasi ini juga psikolog, jadi kepeduliannya ke situ Kak, kesehatan mental. Terus yang kedua itu memang waktu itu momennya itu hanya beberapa bulan setelah COVID gitu. Jadi partnya memang secara timing juga sepertinya pas bahwa orang-orang udah mulai ke arah eh, stuck, butuh tempat cerita, butuh tempat untuk menyalurkan atau merilis emosinya. Kurang lebih itu. Jadi alhamdulillahnya pas dan makanya jadi fokusnya ke situ. Tapi sebenarnya makin ke sini kami mencoba untuk agak agak melebarkan ruangnya juga. Jadi bukan hanya mental health tapi juga ke self development. Karena ada beberapa topik yang sebenarnya itu ngeling antara kita misalnya melakukan prokrastinasi, itu berhubungan sama self development kan, kita menunda-nunda pekerjaan, akhirnya kita misalnya jadi pribadi yang kurang baik gitu misalnya. Tapi sebenarnya untuk
istilahnya membenarkan itu atau mengarahkan biar orang lebih berkurang prokrastinasinya itu melalui cara psikologis, melalui psikolog klinis gitu kan. Nah, jadinya kita mengembangkan sekarang udah mulai ke mental health dan juga self development. Sebenarnya gitu sih. Jadi dulu semenjak COVID itu apa ya bertambah berarti kak orang yang cerita gitu ke kakak begini. Maaf, suaranya putus-putus sekali. Ini waktu zaman COVID itu eh, banyak berarti yang cerita kayak curhat-curhat ke gimana gitu. Bener, nggak kedengeran Mungkin lagi, maaf banget. Mungkin Maksudnya mungkin kedengeran tapi aku putus. aku ini aja ya, aku yang nanya. Boleh. Tadi kan kakak juga eh, ngomongin tentang apa namanya sekarang mulai happening ya, terutama semenjak Mm-mm. menurut kakak kecenderungan apa sih orang-orang tuh mulai berani bercerita tuh apa sih sekarang? Karena kan aku lihat dulu orang-orang tuh kalau mau bercerita dengan psikolog tuh kayak takut mungkin ya, atau mungkin orang tuh kesannya mahal mikir. Nah, apa sih menurut kakak gimana? Ketika mahal atau takut gitu, berarti pertanyaannya apakah, tadi juga agak potong sedikit, apakah, atau bagaimana cara kita menghalangi, menyelesaikan hal tersebut gitu ya? Betul gitu ya, Kak Rehan ya? Oke. Mm-mm. Pertama makanya itu maksudnya gini, mungkin jawabannya adalah itu pastinya susah banget di awal-awal, terutama di awal-awal tahun kita gitu kan, karena sebenarnya atau sepertinya juga benchmarkingnya tuh nggak belum ada waktu itu sebenarnya. Nah, terus caranya kita menghilangkan atau mengurangi lah, minimal mengurangi rasa-rasa ketakutan itu atau rasa-rasa eh, ya tabu-tabu atau pandangan-pandangan tabu itu tersebut, ya memang kita akhirnya banyak-banyakin membuat edukasi di sosial media gitu. Jadi memang tadinya kita pelan-pelan bener-bener kayak fokusnya 1 bulan di sosial media itu konten edukasi dulu, terus event itu cuma 1, 2 kayak gitu. Terus setiap event juga pastinya ya sama seperti komunitas-komunitas lain ya, pasti juga melakukan apa ya komunikasi juga melalui Reels untuk menggambarkan uh, eventnya itu seperti apa gitu. Tapi ya akhirnya memang sepertinya bisa terjawab itu bukan dari effort internal. Akhirnya lama-lama sepertinya banyak effort-effort eksternal atau effort-effort dari peserta ini yang istilahnya memberikan cerita-cerita ke orang lain gitu. Atau mungkin jadi word of mouth ya, lebih ke situ. Jadi yang tadinya takut-takut itu dapat rekomendasi dari teman-teman gitu kan. Atau sebenarnya mereka yang takut juga kalaupun misalnya mereka bilang ke kami, mereka akan nanya misalnya, Kak, tapi kalau aku masih ragu seperti apa? Nah, kita balik lagi kasih ke edukasi melalui istilahnya penjelasan secara singkat lah ya gitu. Tapi jadi ya intinya ada kesulitannya di awal, tapi makin ke sini ada effort-effort eksternal word of mouth tadi, dan sepertinya makin ke sini juga udah makin banyak sih Kak. Sekarang bahkan yang aku lihat komunitas-komunitas yoga pun akhirnya membuka sharing session. Terus komunitas-komunitas travel sekarang jadinya trip plus sharing session gitu kan ya. Jadi udah makin normal dan akhirnya udah makin, alhamdulillah udah makin aware orang-orang juga sekarang. Betul sih. Aku juga sekarang kan melihat banyak banget nih yang nyangkut tentang wellness ya, terutama wellness nih. Berarti nanti mungkin Cup of Stories juga aku lihat kan udah mulai ke sambil main board games ya, sambil Betul. sambil permainan-permainan lain. Dan aku lihat juga kalau untuk program andalannya Cup of Stories nih healing trip ya berarti ya. Mm-mm. Itu boleh Betul banget dijelasin Kak nggak Kak? Rehan. Mungkin biar user-user atau penonton-penonton di channel kita itu tahu tuh dan bisa Mm-mm. ikut. Mm-mm. Oke. Nah, healing trip ini kebetulan memang acara pertama atau event pertama yang kita lakukan gitu ya, atau yang kita launching begitu kita mendirikan kampus Stories sendiri. Dan konsepnya sama seperti yang tadi, kenapa kita atau dari Fitri terutama di awal itu mau mendirikan kampus Stories. Sharing jadi tambahan koneksi yang bisa
dapat lah ya dari sisi peserta atau partisipan. Dan ketika kayak gitu artinya adalah semua orang punya kesempatan sharing dengan tema-tema yang sudah kami tentukan. Itu sekitar 20 menitan gitu Kak. Nah, jadi ketika 20 orang setelah sharing itu terbaru dapat feedback atau dapat saran dari sisi psikolog dan lanjut terus kayak gitu 2 sampai 3 orang berikutnya. Total kita satu acara itu sekitar 6 sampai 7 orang. Jadi memang dilakukan secara intimate dan terbatas gitu. Nah, ketika itu nggak mungkin betul yang tadi kakak udah bilang yang board games. Nah, board games itu di awal juga jadi pembuka acara kita relax dan biar lebih mengenal sedikit satu sama lain. Baru tadi masuk ke inti utama dan dapat feedback atau input dari psikolog, istilahnya apa ya, lebih sempurna gitu ya, diharapkan lebih sempurna, itu ditutup dengan latihan atau simulasi kognitif behavior terapi. Jadi terapi yang memang dibuat secara singkatnya itu terapi yang mengubah mindset kita. Nah, tapi cara mengubah mindsetnya itu dengan simulasinya itu dibacakan istilahnya apa ya, case kliennya Fitri. Jadi istilahnya aku nggak kenal Kak Raihan, nggak kenal Kak Alif, tapi Kak Raihan dan Kak Alif, nah terus ini wanita terus punya masalah misalnya anxiety gini gini gini. Nah, kalau kalian mau merubah mindset ada di posisi A ini, tapi mau merubah mindset kalian biar nggak anxious, misalnya seperti apa yang kayak gitu-gitu. Jadi ada latihan-latihan yang biar kita jadi lebih healingnya lagi bahwa oh bukan bukan kita doang yang punya masalah, teman-teman di sini juga. Dan ternyata masalah di luar itu ada yang jauh-jauh lebih berat dan kita tetap harus berpikir gimana caranya kalau mau tenang itu seperti apa ya. Kalau mau eh, bahagia yang tidak lepas dari apa kondisi saat ini sesuatu itu seperti apa kurang lebih gitu, tapi kalau boleh rangkum intinya tetap healing trip itu di sharing session secara utamanya gitu. Jadi, Kak, Semoga nggak terlalu cepat ya kak. caranya Ya, memang gimana kak? eh, 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 saya mulai nih yang paling banyak orang suka apa nih, yang paling apa diminati sejauh ini. Hmm, tetap tidak terdengar Alif putus-putus Kak Alif atau aku doang ya? Karehan aman ya? Emang suara agak kecil. Mungkin aku izin ini ya Oh ya, tambahin. punten. Kira-kira tema apa sih yang biasa peserta kakak tuh suka, atau misalnya kayak Oh, oke, oke. ya gitu sih. Tema apa sih yang paling kakak Peserta suka gitu? tema yang paling favorit mungkin ya, Ya kayak paling mungkin ya favorit. kak ya. Iya, tema paling favorit. Oke. Tema paling favorit. Oh, ini lebih jelas Kak Alif. Terima kasih banyak. Oh, udah Ini lebih jelas. jelas. Oke, Susah iya. dari Kak ya. Tema, iya. Mohon maaf ya, ternyata minimal aku nggak budek lah ya. Ini terima kasih. Oke, oke. Tema yang paling favorit itu pastinya yang berhubungan sama masalah diri. Jadi Iya. sebenarnya dari kami sendiri udah trial error eh, membicarakan dari masalah pekerjaan, dari mulai masalah percintaan, pertemanan, keluarga sampai ke masalah diri, anxiety dan lain-lain gitu ya. Tapi ternyata makin ke sini makin terlihat pattern itu lebih diminat, paling banyak diminati itu masalah diri. Dan ternyata pas kami gali-gali lagi, mungkin sedikit alasannya kenapa, karena mereka tahu bahwa kontrol mereka ya, masalah-masalah ini kontrolnya di mereka gitu. Kalau masalah pertemanan segala macam, kontrolnya di kita ada, di teman kita ada, atau di pasangan ada, yang gitu-gitu. Jadi akhirnya kita melihatnya patternnya masalah diri itu, mau itu kelihatannya itu lagi gitu ya, misalnya anxiety, overthinking segala macam, tapi tetap itu menjadi masalah yang uh, paling banyak diminati untuk diangkat menjadi tema healing trip atau event kami yang lainnya gitu. Nah, terus dari aku lagi kayak ya, dari. Eh, terus sejauh ini kegiatan rutinnya apa aja sih Kak? Selain yang tadi Kakak sebutin gitu. Itu sih. Oke.
Oke, rutinnya itu tadi yang healing trip udah disebutkan sebelumnya ya. Terus kita punya sharing juga tapi online karena ada beberapa juga yang dari luar Jakarta, tapi kami belum bisa mengadakan offline di daerah tersebut. Jadi kita mengadakan sharing online. Terus journaling juga sebenarnya kita mengadakan itu karena balik lagi tadi mungkin belum semua orang paham atau berani untuk sharing. Jadi kita mengadakan journaling, kemudian board games yang tadi disebutkan sama Karehan, walaupun itu baru banget Kak Alif itu mungkin baru sekitar 1 sampai 2 kali event. Terus sama yang terakhir itu workshop. Dan workshop inilah yang sebenarnya menjawab kenapa tadi kita udah mulai ke arah self development karena di workshop ini yang biasanya lebih bersinggungan antara mental health dan self development gitu. Oh, oke oke Kak. Baik, coba ditanya nih Oke, dari lu. mungkin aku mau tanya juga, eh, kira-kira eh, apa namanya, contoh kan misalnya aku cowok ya, kira-kira aku pengen tahu kalau antusiasme dari laki-laki itu gimana sih gitu. Soalnya kayak aku eh to be honest penasaran juga gitu loh, kayak pengen pengen ikut gitu kayak soalnya kan banyak ya kalau kita tahu kayak laki-laki lah terutama, mungkin aku nggak mau standardize, cuma banyak yang nggak berani speak up gitu, kayak mereka tuh cenderung untuk menahan-nahan diri gitu kan, sampai kayak jadi bom waktu gitu. Kira-kira kalau di apa namanya di sesi Cup of Stories tuh kira-kira ada gak sih gitu, kayak misalnya contoh peserta laki-laki dan sebagainya. Oke, kalau aku jawab antusiasme secara eh, istilahnya publik yang aku survei gitu sih belum ada ya Karehan gitu. Takutnya kan nanti misleading juga ya. Cuman eh, menjawabnya versi berapa banyak yang ikut, laki-laki yang ikut di acara-acara kami tuh healing trip tuh paling cuma satu itu dari sekian banyak healing trip. Terus nanti ada satu lagi dari sekian banyak healing trip gitu. Karena itu offline mungkin ya. Kalau online waktu itu sempat kami mengadakan sesi yang benar-benar khusus online sharing untuk temanya juga laki-laki tentang masculinity itu alhamdulillah lumayan banyak yang tertarik. Tapi memang karena itu limited slot, jadi waktu itu kita pernah mengadakan 8 orang aja gitu. Nah, tapi di luar itu mungkin menjawab antusiasmenya sepertinya tuh besar, Kak. Kenapa? Karena kami juga punya acara online untuk webinar dan itu tema-temanya kan general bisa laki-laki ataupun wanita segala macam. Nah, itu sebenarnya ada aja tuh kalau di situ baru tuh 2, 3 segala macam secara namingnya kan kelihatan ya. Maksudnya ini laki-laki atau perempuan gitu-gitu. Itu ada sih lumayan gitu. Nah, sepertinya sih mungkin kalau menjawab jadinya di perkiraan atau asumsi aku antusiasmenya sebenarnya besar, penasarannya besar, tapi mungkin eh, ada banyak pertimbangan juga yang mempengaruhi antusiasme tersebut gitu ya. Jadi atau mungkin juga ke kami jadinya antusiasme itu jadi kena pertimbangan lain karena memang bisa jadi juga apa karena melihat fasilitatornya cewek semua gitu. Waktu itu aku sempat istilahnya apa ya dikasih input gitu ya atau mungkin suggestion dari temanku yang laki-laki sebenarnya mereka saranin kalau mau melihat antusiasme yang sebenarnya bisa jadi ada fasilitator laki-lakinya kayak gitu-gitu siapa tahu merubah antusiasme itu gitu ya maksudnya merubah bukan merubah antusiasme merubah keberanian dan atau pertimbangan-pertimbangan lainnya kurang lebihnya gitu kebetulan cewek semua soalnya kita sekarang. Nah, Kak, aku mau tanya dong, kira-kira ke depannya Cup of Stories pengen buat apa lagi sih? Mungkin program atau pengen mungkin eh, mau meluas ke kota, dibuka ke kota mana? Mungkin boleh spill dikit nggak buat penonton tinggal klik. Oke, mungkin yang bisa di-spill-nya adalah, atau ya bukan masalah spill atau enggak sih, tapi maksudnya yang sekarang lagi mau coba kita lakukan gitu ya, dan sekarang sih sedikit-sedikit tapi akan semoga akan lebih banyak itu kita pengen, kami pengen menjadi lebih
istilahnya makin menjadi lebih relevan juga sih Kak gitu. Karena partnya adalah ada beberapa event kan berarti jalannya ini sekarang udah hampir 4 tahun. Nah, kami sekalian pengen nge-review juga sebenarnya takutnya udah nggak relevan lagi gitu kan. Atau partnya karena sebenarnya kalau dari part aku dan tim itu kami tuh udah milenial, udah kan kami milenial ya, jadi udah umur-umurnya bukan umur-umur yang sekarang nih, yang Gen Z ini gitu kan. Takutnya jadi udah nggak relevan gitu. Nah, terlepas dari kita bikin program baru dan lain-lain, sebenarnya itu memang selalu akan jadi eh, ini ya fokus kami gitu kan. Tapi menjadi relevan ini akhirnya lama-lama jadi suatu fokus tambahan biar kami tetap bisa diterima juga sama banyak orang gitu kan dan justru biar menjawab juga kegelisahan-kegelisahan Gen Z ini gitu kan karena memang pasti kita tahu lah Gen Z sekarang atau anak-anak muda gitu lah ya yang lebih muda dari aku pastinya itu kan tantangan dari mulai ekonomi, politik, terus udah gitu orang tua segala macam gitu kan Kak, sosial media juga pressure-pressure masyarakat banyak banget gitu. Nah, part-part itu yang takutnya yang kenapa jadi fokus karena takutnya nanti kami makin gak relevan, makin menua segala macam dan nggak kejawab nih tantangan atau kebutuhan Gen Z sekarang atau anak muda sekarang gitu. Fokusnya lebih ke situ sih. Nah, Kak, dari aku kakaknya boleh ini nggak apa boleh kasih tahu gimana cara teman-teman di luar sana kalau ada yang ingin gabung ke event Cup of Story gimana sih caranya gitu supaya mereka Oke, tahu gitu. iya, oke, Mbak. Kalau gitu, ini kalau misalnya pertama pastinya bisa bisa lihat dulu aja di Kamus Stories Instagram kami atau TikTok juga, tapi lebih banyak mungkin Instagram kali ya Kak. Aku akan lebih merekomendasikan Instagram. Nah di Instagram tersebut teman-teman atau kakak-kakak yang lain yang menonton acara ini atau mendengarkan itu bisa melihat langsung event kalender tiap bulannya karena kami akan selalu update gitu. Nah, nanti di situ juga sebenarnya ada penjelasan singkat. Jadi mau kalau misalnya mau sebelum misalnya benar-benar mau mendaftar bisa dilihat dulu yang ready-nya itu apa? Ready untuk sharing kah? Atau kalau oke, boleh ikut acara kami yang A gitu kan misalnya. Atau kalau belum ready berarti maunya journaling atau yang lain-lain, nah itu bisa dipilih di situ. Gitu. Jadi cara pendaftarnya nanti tinggal setelah udah tahu event apa sih yang cocok, yang dirasa cocok, terus nanti bisa DM ke Instagram kami dan nanti bisa kami bantu juga untuk pendaftaran di situ. Seperti itu. Oke, ya. Eh, jadi gitu tuh teman-teman cara teman-teman mau gabung ke acaranya Cup Cup of Stories diingat-ingat ya teman-teman ya gitu ya. Aku juga mau nanya nih. Eh, Soalnya kan aku juga lihat sekarang tuh apa namanya banyak banget ya kayak yang wellness gitu kayak eh, sound healing yang kemarin tuh aku lihat terus juga kayak mungkin journaling sambil yoga ya aku lihat tuh cukup banyak banget sih kayak playmaking sambil sharing session. Nah itu kan kayak Gen Z banget tuh. Berarti nanti kira-kira dari Cup of Stories berarti akan mengarah ke sana juga berarti ya. Kemungkinan besar maksudnya gini, mengarahnya ke situ iya pasti gitu, tapi mungkin bentuk eventnya aja yang kita coba bedakan juga kali ya Kak ya, gitu. Karena udah sempet juga kita ngadain ada crafting dan sesi sharing, tapi kemarin akhirnya sempat diberhentikan dulu sementara waktu. Nah, next-nextnya kita kami masih mau mencari lagi, tapi betul arahnya ke arah situ. Oke. Ya, Oke. Nah, oke, mungkin kita coba game kali ya. game siapa boleh. Kita coba game nih Kak. Jadi Oke, nanti ada dua pilihan. Kakak tinggal jawab aja, nanti bisa kasih tahuin alasannya. Oke? Misalnya contoh nasi goreng atau nasi kuning. Nanti kakak misalnya jawab nasi goreng. Nanti kenapa dia lebih enak gitu. Mulai dari mulai dari aku nih ya. Eh, Kakak lebih milih healing trip atau board game? Healing trip, Kenapa? karena di dalam karena di dalam healing trip ada board gamenya. Jadi memang itu udah all in. All in ya. Betul. terus kalau dari aku eh, kegiatan di luar ruangan atau di dalam ruangan Kak. Kak, nggak boleh kalau ini gitu nggak boleh ya. Ya apa apa sih itu eh,
Gak apa sih sebenarnya Kak. Ya jawab aja Ya lah ini ya. aja Nggak usah enaknya dibahas. yang mana gitu. Gitu. Oke, oke. Ini apa luar ruangan. Luar ruangan karena memang suasana healingnya itu sebenarnya lebih dapat ketika berada di luar ruangan AC dan tertutup gitu ya. Oke, terus aku mau tanya, eh, kakak milih menulis journaling atau meditasi? Oke, aku jujur journaling karena kalau journaling tuh buat aku pribadi itu lebih cocok mencurahkan semua pikiran segala macam. Jadi stress rilisnya itu tersalur, stresnya itu terrilis lah atau tersalurkan gitu. Masih di mute ya? Oh, masih di mute. Maaf kak, mungkin lebih ke arah Eh, psikologi ya. Curhat ke temen atau ke psikologi nih? Psikolog, Curhat ke psikolog dong. kenapa? Pertama karena memang curhat ke psikolog tuh lebih objektif gitu, dan aku juga tipenya alhamdulillahnya makin kesini juga makin ngerti bahwa itu juga suatu dana, maksudnya walaupun itu berbayar ya, maksudnya itu juga dan butuhkan dana, tapi dana itu juga menjadi suatu apa ya, investasi lah ya, karena untuk kesehatan mental juga gitu. Tapi bukan berarti aku nggak curhat ke temen ya. Ini kalau masalah krusial dan masalah yang butuh objektif, point of view gitu maksudnya. Oke, untuk Nah, berarti itu curhat biasa ya di Cup of Stories. lalu Iya. ini dari aku Kak. Pertanyaan dari aku, Mm-mm. lebih suka curhat ke temen atau ke orang tua Kak? Oh, kalau itu ke teman ya pasti ya. Kalau ke orang tua takut dimarahin nanti. Ya, siapa tahu gitu orang tuanya kayak temen gitu bisa diajak curhat. Itu kan ada yang gitu Kak. Gitu. Oh, oh, itu Berarti itu bisa. ke teman berarti. Ke temen sih, betul. Itu tapi walaupun gitu sebenarnya ada porsi-porsinya juga curhat ke orang tua, tapi Ya, biasanya lebih spesifik lah ya Kak, kayak diskusi, maksudnya curhatnya tuh pekerjaan kayak gitu, bukan Ya, yang personal banget yang gimana-gimana gitu lah ya. Tapi bukan ya, berarti juga nggak percaya orang tua ya. ya, ya, kayak. Tadi bercanda doang, dimarahin mah udah biasa, nggak curhat juga dimarahin. Iya sih Kak. terus aku mau tanya kak, kakak Mm-mm. lebih milih bercerita atau mendengarkan? Sekarang sih jadinya udah lebih ke mendengarkan gitu. Tapi balik lagi karena ada perjalanan ke Stories dan lain-lain ya gitu, dan berarti dan lebih ke alasannya, selain dirubah sama pengalaman, dan sekarang merasa bahwa mendengarkan ini lebih insightful gitu. Jadi mau itu mendengarkan apa namanya, cerita orang yang baik-baik aja ataupun cerita yang lagi tidak baik-baik aja, itu ternyata insightful banget dan jadi momen refleksi buat diri sendiri sekarang. Oke, oke, oke. Oke, Apa? terus satu pertanyaan lagi kak, Oke. jujur tapi menyakitkan atau bohong demi kebaikan? Aduh itu sulit ya. eh Bohong tipis, jadi tidak menyakitkan gitu ya. Bohong tipis. Jadi Bohongnya tipis maksudnya gitu gini, kayak. jadi tipis tuh maksudnya kayak misalnya kayak aku misalnya ya gitu kayak, aku nggak sakit kok misalnya, istilahnya buat menenangkan orang tua ya, aku nggak sakit kok gitu kan misalnya, tapi Eh, padahal dalam hati kemarin sweet hari lie ini lah. sih sakit misalnya kayak gitu. Bumbung tipis yang kayak gitu, dalam artian karena kan ada porsi-porsinya, eh, benar itu juga perlu dilihat,
baik atau buruknya ya, maksudnya menyakitkan atau enggak buat orang lain gitu-gitu. Jadi sekarang lebih yang kayak nggak hitam putih banget. Sekarang lebih aku banyak yang ambil abu-abu, tapi porsinya tadi kalau bohong tuh bukan membolak-balikan fakta yang kayak gimana gimana Ya, gitu sih. Jadi bohong tipis lah, tipis banget bohong kalau versi bisa. manis ya Kak. Oke, mungkin Bukan Mas ini menenangkan yang kali tapi ya. bukan Betul, ya bukan menutupi aib atau bukan menutupi kesalahan ya, bukan. betul, betul. Bohongnya. Oke Kak, ini last question. Kira-kira goals Cup of Stories dan kakak apa sih terdekat gitu? Oh, Goals Cup of Stories terdekat itu partnya pastinya ada satu sampai dua event baru yang pengen kami launching juga. Targetnya mungkin sekitar minimal banget Juli itu udah kami launching gitu ya di bulan depan. Terus yang kedua juga partnya adalah kami pengen kolaborasi juga dengan lebih banyak komunitas. Itu sih yang ini. Dan maksudnya kolaborasi ini ada beberapa yang udah masuk pertimbangan, tapi ada juga yang masih mau kami cari-cari kurang lebih gitu. Oke, Tuh. nah, mungkin bisa collab-collab juga ya sama Tiga Klik. Iya, boleh banget. Ini aku punten cuman karena tadinya aku bilang aku bisa discuss lagi habis podcast gitu ya Kak buat Boleh kolaborasi banget. event segala macam. Heeh, gitu kan. Tapi aku tiba-tiba mikir ini aku harus puasa dulu nih, apa namanya takut besok nggak sempet gitu-gitu. Jadi aku punten Gak jadi nggak bisa apa-apa, discuss. Nanti kita bisa set gak apa-apa Nggak waktu apa-apa, nanti lain Kak. mungkin ya. Santai aja gitu. santai aja kok. Kita juga udah terima kasih banget ya. Kita udah nyempetin waktunya nih, apalagi Kak dari Bandung ya. Bandung nih, kita juga Sama-sama. jadi orang Bandung nih. Iya, Kak. Aku Oh orang Bandung. iya. Kebetulan ya. Wah, Bandungnya bahkan pure blood nih jangan-jangan Kak Iya, Alif ini. asli Apa-apa? asli Pure Bandung blood. dia Kak. Asli Bandung Iya, ya. tuh teh. Apa orang Bandung banget gitu. Kelihatan lah Gitu. dari Bandung mukanya mana ya Kak. Kak? Kelihatan soalnya. Kelihatan lah dari mukanya udah bisa disiriin gitu. Iya, Kak, emang. Betul. Nah, gitu teman-teman gitu. Jadi Cup of Stories ini next eventnya bakal banyak banget ya, Kak ya. Betul, betul. Insya Nah, Allah, siapa tahu insya Allah. teman-teman ada yang mau ikutan gitu, bisa stalking IG-nya Cup of Story saja nih, gitu. Cara apa? IG-nya apa Ray namanya Ray? IG-nya apa namanya? Kalau boleh kita tahu. IG-nya Cup of Stories. At Couple Stories. Cup Betul, of betul. Stories. At Couple Stories aja. Betul. Atau bisa juga dicek di Tinggal Klik juga ada gitu ya. Jadi feel free aja gitu. Betul. Oke. Ya, gitu. Dan thank you banget nih. Mungkin Ya, Kak, thank you. sampai segitu aja nih Kak Astrid, karena Kak Astrid juga mau buka puasa ya. Perlu menyiapkan puasa, ini mengganggu waktunya, dan thank you banget Kak Astrid udah nyempetin buat podcast bareng kita, aku, Ray, dan juga Alif gitu ya. Alif. Mungkin segitu dulu nih Kak. Thank you banget Kak. Thank you. Ya, sama-sama Thank you ya. banget, Kak Alif, Kak. Karahan, Thank terima you. kasih. Juga Sehat-sehat. Kak Sukses Astrid. Makasih, semua. Kak. Ya,